Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galil Fikransyah dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul artikel ilmiah yang telah saya buat ialah Sistem Imun Manusia Ditinjau dari Lingkungan Hidup. Pendahuluan, sistem imun merupakan kumpulan mekanisme kerja tubuh dalam merencanakan strategi pertahanan tubuh. Tubuh manusia senantiasa menerima ancaman parasit, virus, bakteri, serta polusi. Sistem imun akan mendeteksi ancaman tersebut dan segera menyingkirkannya sehingga tubuh senantiasa sehat. Pada dasarnya, terdapat 3 macam strategi pertahanan tubuh, barier fisikal, respon imun alami, dan respon imun adaptif. Sistem imun juga merupakan suatu sistem sirkulasi yang terpisah dari pembuluh darah yang kesemuanya bekerja sama untuk menghilangkan infeksi dari tubuh. Organ sistem imun terletak di seluruh tubuh yang disebut organ limfoid. Lingkungan adalah kesatuan antara abiotik serta biotik. Abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati, sedangkan biotik yaitu kumpulan benda hidup. Di dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya, matahari, tanah, suhu, dan lainnya. Komponen biotik mencakup dekomposer atau disebut pengurai, konsumen, dan juga produsen. Kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup diartikan beragam. Menurut Kamus Ekologi, lingkungan hidup dikatakan juga environment. Environment yaitu kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan non-hidup atau abiotik yang ada di bumi. Pentingnya sistem imun manusia dalam melangsungkan kehidupan membuat penulis ingin mengangkatnya dengan tinjauan lingkungan hidup sebagai kesatuan dari kehidupan manusia. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan sistem imun dengan fokus pada hubungan antara sistem imun manusia dengan adaptasi lingkungan hidup menggunakan teori yang ada tentang sistem imun manusia dan teori lingkungan hidup. Nah, pada pembahasan di sini akan dijelaskan yang pertama pengertian sistem imun. Menurut Janti Sudiono, sistem imun merupakan kumpulan mekanisme dalam suatu makhluk hidup yang melindunginya terhadap infeksi dengan mengidentifikasi dan membunuh substansi patogen. Sedangkan menurut Han Jr., dalam artikel penelitiannya, sistem imun merupakan semua mekanisme fisiologis tubuh untuk mengenal benda-benda asing pada dirinya, menetralkan, membuang, atau memetabolisasi benda asing tersebut dengan atau tanpa kerusakan pada jaringannya. Semua usaha itu dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan tubuh. Menurut Janti Sudiono, terdapat 3 macam pertahanan tubuh. Yang pertama, barier fisikal, yang kedua, respon imun alami, dan yang ketiga, respon imun adaptif. Barier fisikal memiliki 2 organ utama dalam melindungi tubuh. Yang pertama adalah kulit. Kulit menjadi proteksi utama yang penting dan berperan sebagai barier fisik untuk menghentikan invasi mikroorganisme dan substansi lain. Sekret kulit seperti asam keringat dan asam lemak dari kelenjar lemak berperan dalam menghancurkan dan mengurangi pertumbuhan bakteri pada permukaan kulit. Organ kedua yaitu membran mukosa. Membran mukosa seperti mukosa pencernaan, pernapasan, urinari, dan reproduksi berfungsi untuk melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme asing. Urin dan sekret mukosa akan mendorong dan mengeluarkan mikroorganisme ke arah luar tubuh. Yang kedua, respon imun alami. Respon imun alami sudah ada sejak lahir dan merupakan komponen normal yang selalu ditemukan pada tubuh sehat. Respon ini meliputi pertahanan biokimia, pertahanan humoral, dan pertahanan selular. Yang ketiga, respon imun adaptif. Ada 2 tipe respon imun adaptif, yaitu AMI, dan CMI. Sel paling penting dalam respon imun adaptif adalah limfosit. Ada 2 macam limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T, dengan perbandingan 1:5. Limfosit B bertanggung jawab terhadap respon imun yang dimediasi antibodi. Ya, kemudian akan dijelaskan pengertian lingkungan hidup. Menurut Usman Rahmadi, lingkungan hidup merupakan lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Sejalan dengan Usman, menurut Martopo, lingkungan hidup merupakan keterpaduan secara holistik, evolusioner, dan interaksi antara ekosistem yang bermoral alam dengan sosiosistem yang bermoral manusia. Definisi lingkungan hidup, Usman dan Martopo menjelaskan bahwa lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Manusia akan sangat bergantung dengan keadaan lingkungan hidupnya.
kondisi fisik manusia akan sangat dipengaruhi lingkungan hidupnya. Seluruh sistem pada tubuh manusia akan beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, tidak terkecuali sistem imun. Nah, di sini akan dijelaskan hubungan sistem imun dan lingkungan hidup. Sistem imun manusia akan beradaptasi dengan lingkungan hidup manusia. Semakin sering manusia terserang penyakit, maka sistem imun manusia akan semakin resisten terhadap berbagai penyakit. Hal ini sejalan dengan penjelasan Janti Sudiono dalam buku Sistem Kekebalan Tubuh tentang sistem imun adaptif. Dalam bukunya dijelaskan, begitu infeksi disembuhkan, bagian besar antigen spesifik limfosit mengalami apoptosis, sementara sebagian kecil sel limfosit berdiferensiasi menjadi sel limfosit memori yang berumur panjang dan tetap berada dalam sirkulasi darah untuk 10 tahunan sesudah paparan pertama oleh patogen tertentu. Bila terjadi paparan antigen yang sama untuk kedua kalinya, antigen akan dapat dimusnahkan dengan sangat cepat dan efisien oleh sel memori dan individu dikatakan mengalami imun atau kekebalan spesifik terhadap patogen itu. Manusia yang hidup pada lingkungan yang relatif bersih akan sulit terserang penyakit, akan tetapi sistem imun mereka akan sulit mengenali mikroorganisme yang menyerang tubuh mereka apabila terjangkit. Hal ini dikarenakan sistem imun memori tidak pernah mengalami infeksi akan patogen tersebut. Beda halnya dengan manusia yang hidup di lingkungan relatif kotor, mereka akan mudah terjangkit penyakit. Akan tetapi, sistem imun mereka akan mudah mengenali mikroorganisme yang menyerang tubuh mereka apabila terjangkit untuk kedua kalinya, sehingga sistem tubuh mereka dengan mudah mengeliminasi mikroorganisme yang masuk menyerang tubuh mereka. Manusia dengan lingkungan hidup yang relatif kotor memiliki resistensi yang lebih besar terhadap berbagai penyakit dibandingkan manusia yang hidup di lingkungan yang relatif bersih. Kesimpulan. Yang pertama, sistem imun merupakan sebuah sistem yang berfungsi dalam menjaga, mempertahankan, dan merencanakan pertahanan tubuh manusia terhadap berbagai mikroorganisme, misalnya virus, jamur, bakteri, ataupun kuman, yang bersifat patogen maupun tidak bersifat patogen, yang terdapat pada lingkungan hidup. Yang kedua, mikroorganisme yang menyerang tubuh manusia sering terdapat di lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki pengertian kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kesimpulan yang ketiga, manusia dengan lingkungan hidup relatif kotor akan mudah terjangkit penyakit, akan tetapi memiliki resistensi yang besar terhadap berbagai penyakit. Sedangkan manusia dengan lingkungan hidup relatif bersih akan sulit terjangkit penyakit, akan tetapi memiliki resistensi yang lebih kecil terhadap berbagai penyakit. Kesimpulan yang terakhir, sistem imun manusia menjadi suatu bentuk adaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Semakin sering tubuh manusia diserang oleh mikroorganisme bersifat patogen, semakin mudah bagi sistem imun untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengeliminasi mikroorganisme tersebut dari dalam tubuh. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan akan artikel ilmiah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.